Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, sebelumnya Bu Guru awali dengan salam panganjali. Om Swastiastu. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru mau bertanya dulu, apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Oh iya, syukur semua sehat ya. Jadi semua hadir pada hari ini ya. Jadi dari 14 jumlah kalian tidak ada yang absen ya. Jadi semua bisa hadir untuk mengikuti pelajaran agama Hindu. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa ya Nak ya, kita berdoa dulu. Si Made Sindu pimpin Nak ya, kita pakai doa belajar ya. Sudah kita mulai. Om Purwojato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapasu Datista Tasmajatam Brahmanam Brahma Ijestam Dewasce Sarva Amretna Sakama. Oh. Sudah, terima kasih Made ya sudah memimpin doa dengan baik. Sebelum kita belajar, Bu Guru mau tanya dulu, kenapa kita mesti setiap mau memulai kegiatan kita harus belajar, Nak? Oh iya, betul jawabannya Dewa, agar kita tidak mendapat halangan dan agar kita selalu dalam keadaan baik dan damai ya. Nah, untuk hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas materi tentang upaweda. Ada yang masih ingat apa itu pengertian upaweda? Oh iya, benar jawabannya Kayan. Jadi upaweda terdiri dari kata upa dan weda. Kata upa berarti dekat, sedangkan weda berarti pengetahuan suci. Jadi upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi bagian-bagian upaweda. Sebelum kita memulai ke materi bagian-bagian upaweda, apa kalian pernah dengar kata misalnya itihasa, eh, Purana, Arthasastra, dan yang terakhir itu ada pernah kita bahas sekilas tentang kitab agama. Oh ya, benar. Gandharwa Weda juga ada, Nak. Jadi nanti kita akan bahas masing-masing arti bagian-bagian dari Upaweda tersebut. Nah, sebelum lanjut kita ke bagian-bagian Upaweda, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuannya adalah yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi atau menyebutkan bagian-bagian upaweda beserta artinya masing-masing. Nah, yang kedua, setelah kita memahami atau mengidentifikasi bagian-bagian dari upaweda tersebut, kita harus bisa memberikan contoh bagaimana penerapan dari masing-masing bagian upaweda tersebut. Nah, mari kita simak Nak masing-masing bagian-bagian dari upaweda. Kalian bawa buku paket enggak, Nak? Oh ya, kalau bawa silahkan dibuka buku paketnya, lihat materi bagian-bagian upaweda. Nah, bagian-bagian upaweda.
Yang pertama ada itihasa, ada Purana, ada Arta Sastra, ada Ayurveda, Gandharwa Weda, Kama Sutra, dan kitab agama. Kita mulai dari yang pertama, itihasa. Itihasa adalah kitab yang menguraikan atau yang berisi tentang perkembangan raja-raja Hindu pada zaman lampau. Jadi itihasa itu asal katanya dari kata iti, ha, dan sa. Jadi arti sesungguhnya adalah sebuah kitab yang membahas tentang sejarah dan perkembangan raja-raja pada masa lampau. Kitab itihasa ini dibagi menjadi dua, jadi ada kitab Ramayana dan kitab Mahabharata. Jadi Ramayana ini juga dibagi, jadi Ramayana dibagi menjadi 7 kanda, sedangkan kitab Mahabharata dibagi menjadi 18 parwa. Jadi kitab Ramayana ini disusun oleh seorang Maharesi, yaitu Maharesi Walmiki, sedangkan kitab Mahabharata disusun oleh Maharesi Vyasa. Yang kedua, ada kitab Purana. Kitab Purana adalah kitab yang memuat tentang cerita-cerita kuno atau perumpamaan untuk memudahkan pengertian pengumpamaan. Jadi hampir sama juga dengan itihasa, nak. Jadi kitab Purana itu juga ada pembahasannya tentang sejarah yang ada hubungannya dengan masa lampau. Ada juga dalam kitab Purana itu dijelaskan juga tentang mantra, tentang doa-doa, atau tentang tata cara kita misalnya akan melaksanakan tirta yatra dan ritual adat lainnya. Yang ketiga itu adalah kitab Arta Sastra. Kitab ini berisi tentang pokok-pokok pemikiran politik atau tentang ilmu pemerintahan. Nah, kitab Arta Sastra ini ditulis oleh Bhagawan Brahaspati, kemudian dilanjutkan penulisannya oleh Resi Kautilya atau yang lebih dikenal dengan Resi Chanakya. Bagian yang keempat adalah kitab Ayurveda. Kitab Ayurveda ini adalah cabang Weda yang memuat atau yang berisi tentang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Nah, Ayurveda ini lebih menekankan pada tata cara pengobatan tradisional untuk kita memperoleh kondisi badan yang sehat dan panjang umur. Dan dalam Ayurveda ini juga dibahas menjadi beberapa bidang ilmu, di antaranya ada Salya, Salkya, Kayakitsa, Buddha Widya, dan Kumara Widya. Dan ini semua hubungannya tentang kesehatan atau tentang ilmu obat-obatan, dan bahkan ada yang membahas juga tentang ilmu jiwa yang ada pada remaja dan pada anak-anak. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kitab Gandharwa Weda. Kitab Gandharwa Weda ini adalah cabang Weda yang menguraikan seni dan budaya. Mungkin kalian pernah dengar tentang seni dan budaya. Apa sih yang masuk dalam ilmu seni dan budaya? Siapa yang tahu? Oh iya, benar, Kak Elfrida, betul. Jadi Gandharwa Weda ini juga erat hubungannya dengan kitab Samaweda, dan kalau dihubungkan dengan seni dan budaya, benar sekali, nak. Jadi membahas juga di dalam Gandharwa ini tentang makidung dalam kegiatan keagamaan Hindu, terus tari-tarian, bahkan juga gamelan masuk dalam bagian Gandharwa Weda, jadi masuk dalam ilmu seni dan budaya. Nah, selanjutnya
Yang keenam adalah Kitab Kama Sutra. Jadi Kitab Kama Sutra ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan asmara atau seni, tetapi dijelaskan juga bahwa tujuan seni dan asmara dan seni itu ditujukan juga kepada Ida Sang Hyang Widi. Nah, Madi bertanya, oh benar, eh, Kama Sutra sama Gandharwa Weda sama-sama ada tentang seninya, tetapi di Kama Sutra dan Gandharwa Weda berbeda itu nak. Jadi kalau Kama Sutra itu tentang asmara, seni yang ada hubungannya dengan asmara, sedangkan kalau yang di Gandharwa Weda bahasanya itu adalah tentang seninya itu seni dan budaya. Jadi tidak, kalau di Gandharwa Weda itu tidak dibahas tentang asmara. Terus yang terakhir itu ada kitab agama. Kitab agama merupakan bagian juga dari Upaweda yang di sana itu sebenarnya juga membahas tentang sumber kebenaran atau pedoman dalam kita berbuat atau berlaku kesehari-harian yang ada hubungannya dengan kebenaran. Jadi, selain kitab suci Weda yang dijadikan pedoman dalam hidup kita untuk bertingkah laku yang baik atau sebagai pedoman hidup atau sebagai sumber kebenaran, di kitab agama juga dijelaskan bahwa bisa atau bahkan juga dijadikan sebagai tuntunan kita di dalam berbuat dan bertingkah laku. Di samping itu, kitab agama juga membahas tentang 4 zaman yang ada dalam agama Hindu, yaitu zaman Kerta Yuga atau Satya Yuga, zaman Treta Yuga, zaman Dwapara Yuga, dan zaman Kali Yuga. Jadi itu nak bahasannya tentang bagian-bagian yang terdapat dalam kitab Upaweda. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang bertanya tentang apa yang sudah Bu Guru uraikan atau tentang eh, mungkin penjelasannya ada yang belum kalian pahami, boleh bertanya. Oh iya, benar. Gusti Kaler, betul deh. Jadi kitab Ramayana itu juga eh, dibagi menjadi 7 bagian. Nak. Jadi membahas juga tentang cerita-cerita perjalanan Sang Rama beserta saudaranya yang di sana kita bisa ambil semua nilai-nilai kebenarannya. Jadi juga dikatakan sebagai penuntun kita dalam bertingkah laku atau berbuat dalam kesehari-harian. Jadi di dalam kitab Upaweda atau di dalam bagian-bagian Upaweda, semua ajarannya itu menuntun kita untuk ke hal-hal yang bersifat kebaikan. Jadi baik dari kitab Ramayana, Mahabharata, semua ada nilai-nilai teladannya yang bisa kita jadikan pedoman dalam kesehari-harian. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang Bu Guru kasih kalian tugas untuk berdiskusi seperti biasa. Minggu lalu sudah kita pernah berdiskusi dan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sekarang kita kembali lagi untuk diskusi dan Bu Guru bagikan LKPD ya. Di LKPD ini sudah Bu Guru tuliskan ada 3 bahan yang untuk dijadikan bahan diskusi. Yang pertama, kita pakai kelompok yang minggu lalu ya. Yang kelompok satu didiskusikan soal yang bagian anak. Jadi bagaimana cara kalian menerapkan nilai-nilai ajaran Arthasastra dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelompok 2
ambil soal yang di bagian B. Bagaimana cara kalian menerapkan nilai-nilai ajaran Ayurveda dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok 3, soal yang bagian C. Bagaimana cara kalian menerapkan nilai-nilai ajaran Gandharwa Weda dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru kasih waktu 15 menit, nak ya. Jadi setelah 15 menit, setelah soal diskusi dikerjakan, kalian mempresentasikan salah satu saja yang tampil, nak ya. Satu orang dari bagian kelompoknya itu mewakili satu orang aja yang ke depan. Nanti teman-teman yang lain yang di dalam kelompok itu, kalau ada temannya yang bertanya, silakan yang kelompok yang masuk di kelompok itu yang memberikan tanggapan lagi. Udah, silahkan kalian bekerja sesuai kelompoknya, jangan banyak main-main ya, karena biar bisa bekerja maksimal. Kalau kalian main-main nanti sudah waktunya habis, kalian belum selesai tugasnya. Udah, silahkan dikerjakan. Oh ya, kalau udah selesai kita mulai ya. Kita presentasi. Eh, Bu Guru mulai dari yang kelompok 3 dulu. Kelompok 3 yang paling cepat angkat tangan. Ayo kelompok 3 eh, yang diketuai oleh KDL Frida. Oh iya, benar. Jadi Gandharwa Weda dalam penerapannya sehari-hari adalah sebagai contoh dalam piodalan. Misalnya dalam piodalan ada ditampilkan tari-tarian, ada dikumandangkan Kidung Suci, ada juga gamelan. Jadi eh, dalam penerapan Gandharwa Weda masuk hal-hal yang biasanya dilakukan pada saat acara-acara keagamaan seperti Puja Wali atau Piodalan dan acara-acara lainnya seperti misalnya juga eh, Galungan bisa bisa juga di sana kan kadang kita pada saat hari raya Galungan kita kadang memakai kidung. Terus pada saat misalnya puja wali di keluarga sendiri juga ada ditampilkan misalnya gong itu masuk juga. Kasih aplaus buat kelompoknya KDL Frida. Selanjutnya yang kelompok yang berikutnya siapa yang mau tampil? Oh ya, yang kelompok 2 silahkan maju. Yang membahas tentang Ayurveda dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali, Nak. Jadi Ayurveda, jadi dalam penerapan sehari-harinya untuk menjaga kesehatan, untuk kita memperoleh umur panjang, harus kita menerapkan pola dan cara hidup sehat. Jadi bisa disebutkan misalnya contohnya, harus kita menjaga lingkungan keluarga yang bersih, lingkungan sekolah kita juga harus bersih karena sekolah juga sebagai tempat kita sehari-hari untuk belajar, jadi lingkungannya juga harus bersih dan yang paling penting lagi kita juga harus menjaga kebersihan diri sendiri. Jadi bermula dari diri sendiri, kita menjaga kebersihan, kemudian kita menerapkan di keluarga dan selanjutnya di luar keluarga, di masyarakat dan juga seperti yang dikatakan tadi di sekolah. Nah, kelompok 3 juga sudah tampil dengan baik. Jadi eh, ketiga kelompok ini juga sudah menampilkan hasil diskusinya dengan presentasi yang sangat bagus. Berarti kalian menyimak materi yang sudah disampaikan Ibu tadi, dan kalian juga sudah mungkin terlebih dahulu membaca buku kalian karena masing-masing kalian kan membawa buku paket, jadi eh, kalian sudah sangat belajar dengan maksimal sehingga hasilnya yang kalian tampilkan hari ini juga sangat maksimal. Nah, Ibu
simpulkan ya dari materi yang sudah kita paparkan tadi, dari bagian-bagian Upaweda yang pertama sampai yang ketujuh, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa bagian-bagian Upaweda tersebut semua menyangkut kehidupan kita dalam kehidupan beragama kesehari-hariannya yang bisa kita jadikan pedoman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bu Guru kasih kalian lembar evaluasi itu ya yang di LKPD tersebut. Jadi ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi kerjakan eh, di buku tulis kalian atau di buku latihannya, nak ya yang biasa Bu Guru suruh bawa. Jadi untuk kita mengerjakan latihan-latihan soal, latihan-latihan tugas dikerjakan di buku latihannya. Sekarang di LKPD itu ada beberapa lembar soal. Jadi silakan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Dan setelah itu bisa dikumpulkan, kemudian kita bahas nanti jawabannya minggu depan. Nah, sudah selesai, Nak. Silakan dikumpulkan, ditaruh di meja Bu Guru ya, kita bahas minggu depan. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, kalau ada yang kalian tanyakan, silakan bertanya dulu. Karena waktunya sudah mau habis, Nak ya, kita mau keluar main tinggal beberapa menit lagi. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru mengingatkan kalian ya untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan membahas tentang kedudukan Upaweda dalam kitab suci Weda. Jadi minggu depan kita membahas kedudukan Upaweda dalam kitab suci Weda, dan untuk hari ini kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.